Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Agam Gilgali dari kelas saya Rehan Agam Gilgali dengan PM 24351057. Saya di sini akan mengerjakan tugas tentang belajar untuk yaitu CSS extension yaitu Bootstrap. Oke, di sini langsung saja saya belajar melalui W3 School. Oke, tutorial Bootstrap. Kita pilih yang 5. Jadi Bootstrap 5 ini adalah versi terbaru dari Bootstrap yang merupakan kerangka kerja HTML, CSS, dan JavaScript paling populer untuk membuat situs web responsif yang mengutamakan perangkat seluler. Bootstrap 5 sebenarnya gratis untuk diunduh dan digunakan. Oke. Jadi di sini contoh dari Bootstrap itu seperti yang ada di layar ini. Nah, jadi guna Bootstrap itu contoh Bootstrap itu seperti ini untuk mengubah-ubah dari halaman web kita. Oke. Kita coba di sini. Oke, langsung saja coba kita ke selanjutnya setelah contoh Bootstrap 5 versus Bootstrap 3 dan 4. Oh, sepertinya ini perbandingan. Bootstrap 5 adalah versi terbaru dari Bootstrap dengan komponen baru, style sheet yang lebih cepat dan responsivitas yang lebih baik. Bootstrap 5 mendukung rilis stabil terbaru dari semua browser dan platform utama, namun Internet Explorer 11 dan versi sebelumnya tidak didukung. Perbedaan utama antara Bootstrap 5 dan Bootstrap 3 dan 4 itu adalah bahwa Bootstrap 5 ini telah beralih ke JavaScript berbentuk jQuery. Untuk catatan, Bootstrap 3 dan 4 itu masih didukung oleh tim untuk perbaikan bug penting dan perubahan dokumentasi dan aman untuk terus menggunakannya. Namun, fitur baru tidak akan ditambahkan ke dalamnya. Untuk latihan Bootstrap 5, di sini uji diri Anda dengan latihan. Gunakan kelas Bootstrap untuk memusatkan teks berikut. Untuk panduan memulai Bootstrap 5 itu apa sih itu? Bootstrap itu adalah framework front end gratis untuk pengembangan web yang lebih cepat dan mudah. Serta Bootstrap itu menyertakan template desain berbasis HTML dan CSS untuk tipografi, formulir, tombol, tabel, navigasi, modal, cursor, carousel gambar, dan banyak lainnya seperti plugin JavaScript opsional. Dan juga Bootstrap ini memberikan kita kemampuan untuk dengan mudah membuat desain responsif. Apa itu desain web responsif? Jadi desain web responsif itu adalah tentang membuat situs web yang secara otomatis menyesuaikan diri agar terlihat bagus di semua perangkat, mulai dari ponsel kecil hingga komputer desktop besar. Oke, ini untuk contoh dari Bootstrap 5 seperti ini. Coba kita run. Oh, ini contoh yang di awal tadi. Versi Bootstrap 5 ini dirilis pada tahun 2021. Versi ini versi yang terbaru dari Bootstrap.
yang dirilis tahun 2013 dengan komponen baru, style sheet yang lebih cepat, dan responsivitas yang lebih baik. Bootstrap 5 mendukung rilis stabil terbaru dari semua browser dan platform utama, namun Internet Explorer 11 dan versi sebelumnya tidak didukung. Perbedaan utama antara Bootstrap 5 dan Bootstrap 3 dan 4 adalah bahwa Bootstrap 5 telah beralih ke JavaScript murni. Kenapa sih kita harus menggunakan Bootstrap? Jadi keunggulan dari Bootstrap itu adalah yang pertama mudah digunakan, yang kedua fitur responsif, dan ketiga pendekatan mobile first, lalu ada kompatibilitas browser. Dan perlu diingat bahwa jika Anda memerlukan dukungan untuk IE11 dan versi sebelumnya atau internet mana ya tadi? Internet Explorer 11 dan versi sebelumnya, Anda harus menggunakan Bootstrap 4 dan Bootstrap 3. Membuat halaman web pertama Anda dengan Bootstrap 5, tambahkan doctype HTML5. Bootstrap 5 menggunakan elemen HTML dan respons dan properti CSS yang memerlukan doctype. Untuk yang kedua itu ada Bootstrap 5 mengutamakan perangkat seluler. Jadi Bootstrap ini lebih ke handphone. Jadi Bootstrap 5 itu dirancang agar responsif terhadap perangkat seluler. Gaya mobile first-nya merupakan bagian dari kerangka kerja intinya. Untuk memastikan rendering dan zoom sentuh yang tepat, tambahkan tag berikut meta dan tambahkan tag meta di dalam head elemen. Dan yang ketiga, bagian ada lagi nih dari nomor 2 tadi, pada bagian width, device width mengatur lebar halaman agar mengikuti lebar layar perangkat yang akan bervariasi tergantung pada setiap perangkat. Jadi misalnya guna ini itu mengikuti setiap ukuran layar handphone kita. Bagian ini yang inisial. Ini inisial scale 1 mengatur tingkat zoom awal saat halaman pertama kali dibuat oleh browser. Untuk yang ketiga ada kontainer. Bootstrap 5 juga membutuhkan elemen penampung untuk membungkus konten situs. Ada dua jenis kelas kontainer yang dapat dipilih. Ada dot container, menyediakan kontainer dengan lebar tetap yang responsif. Yang kedua ada dot container fluid, menyediakan kontainer lebih penuh yang mencakup seluruh lebar viewport. Ini perbedaannya. Kalau yang kontainer itu tidak menyediakan dengan lebar yang tetap responsif. Kalau yang container fluid ini full menampilkan layar yang lebar dengan cara full. Ada dua halaman Bootstrap 5 dasar. Contoh berikut menunjukkan kode untuk halaman Bootstrap 5 dasar dengan kontainer lebar tetap responsif. Kita coba. Contoh berikut menunjukkan kode untuk halaman Bootstrap 5 dasar dengan kontainer lebih penuh. Kita coba perbedaannya. Kalau yang tadi kan ini kita coba perbedaannya. Kalau yang ini kata-katanya lebih ke banyak yang ke bawah karena mungkin layarnya tidak penuh lebarnya, jadi terbatas. Kalau yang sini lebarnya secara penuh, jadi kata-kata tidak terbatasi untuk tempatnya. Lanjut, kontainer Bootstrap 5. Kontainer Bootstrap 5 ini tadi ada juga kontainer tetap. Gunakan untuk menggunakan kontainer tetap itu gunakan yang dot container saja. Kelas ini untuk membuat kontainer responsif dengan lebar tetap. Perhatikan bahwa lebarnya max width akan berubah pada ukuran layar yang berbeda. Buka contoh di bawah ini dan ubah ukuran jendela browser untuk melihat bahwa lebar kontainer akan berubah pada breakpoint yang berbeda.
breakpoint XXL besar sama untuk yang warna cairan gunakan dot container fluid, ini yang tadi juga. Nah, ini selanjutnya ada bantalan kontainer. Secara default kontainer memiliki padding kiri dan kanan tanpa padding atas atau bawah. Oleh karena itu, kita sering menggunakan utilitas spasi seperti padding dan margin tambahan untuk membuat terlihat lebih baik. Misalnya .pt strip 5 berarti tambahkan padding atas yang besar. Batas dan warna kontainer. Fitur tambahan lainnya seperti batas dan warna juga sering digunakan bersama dengan kontainer. Contohnya ini untuk kelas-kelas dari kontainer untuk menentukan kapan kontainer harus responsif. Contoh ada SM, MD, LG, XL, XXL. Selanjutnya itu grid pada Bootstrap 5. Sistem grid di Bootstrap 5 itu dibangun dengan flexbox dan memungkinkan hingga 12 kolom di seluruh halaman. Jika Anda tidak ingin menggunakan ke-12 kolom secara individual, Anda dapat mengelompokkan kolom-kolom tersebut untuk membuat kolom yang lebih lebar. Jadi di dalam satu layar itu terbagi menjadi beberapa kolom sampai hingga 12 kolom. Jika kita tidak ingin menggunakan secara 12 kolom juga bisa, misalnya seperti ini, yang pada rentang 4 berarti dia langsung sekaligus menggunakan 4 kolom. Dan ini juga 4 kolom, yang ini 4 kolom. Bisa juga yang sebelah kanan 8, sebelah kirinya 4. Asalkan intinya itu jumlahnya 12. Jadi sistem grid itu bersifat responsif dan kolom akan tersusun ulang secara otomatis tergantung pada ukuran layar. Pastikan jumlah totalnya 12 atau kurang. Anda tidak diharuskan menggunakan semua 12 kolom yang tersedia. Jadi kita bisa menggunakan maksimal semuanya sampai 12, bahkan kita juga bisa menggunakan tidak semuanya hingga 12. Untuk yang kelas grid, sistem grid Bootstrap 5 memiliki 6 kelas, yaitu ada .col untuk yang perangkat ekstra kecil, lebar layar kurang dari 576 pixel. Untuk .col SM perangkat kecil, lebar layar sama dengan atau lebih besar dari 576 pixel. Ada .col MD, ada .col LG, ada .col XL, ada .col XXL. Kelas-kelas di atas dapat digabungkan untuk menciptakan tata letak yang lebih dinamis dan fleksibel. Tipnya, setiap kelas akan membesar. Jadi jika Anda ingin mengatur lebar yang sama untuk SM dan MD, Anda harus menentukan SM-nya. Struktur dasar grid Bootstrap 5. Berikut ini adalah struktur dasar dari grid Bootstrap 5. Contoh pertama, buat baris div class row. Div class row, kemudian tambahkan jumlah kolom yang diinginkan. Tag dengan .col kelas yang sesuai. Bintang pertama mewakili responsivitas SMO, sedangkan bintang kedua mewakili angka yang jumlahnya harus 12 untuk setiap baris. Contoh kedua, alih-alih menambahkan angka ke setiap elemen col, biarkan Bootstrap menangani tata letak untuk membuat kolom dengan lebar yang sama. 2 col lebar 5% untuk setiap kolom dengan 3 kolom, lebar 33,33% untuk setiap kolom per kolom. Berarti untuk yang col strip bintang ini, bintang yang pertama itu untuk mewakili responsivitas seperti SM, LG, terus ada XXL tadi, dan untuk bintang yang kedua itu angka yang jumlahnya harus 12 untuk setiap barisnya. Ini untuk yang dua kolom responsif yang tidak sama.
Yang misalnya di sebelah kanannya ada 8, di kirinya menggunakan 4, jadi totalnya 12. Sedangkan yang di sini tadi dia menggunakan 3 kolom sekaligus, jadi 3 3 3 3, jadi jumlahnya tetap 12. Teks atau tipografi. Pengaturan default Bootstrap 5. Bootstrap 5 menggunakan nilai default font size 1 rem atau 16 pixel secara default dan nilai line height 1,5. Selain itu, semua tag P elemen memiliki margin top 0 dan margin bottom 1 rem atau 16 pixel secara default. Jadi kemungkinan di Bootstrap ini tidak menggunakan lagi untuk font size itu 1 pixel atau pokoknya satunya tidak menggunakan pixel namun menggunakan rem. Nah, namun satu rem itu diibaratkan ukurannya itu sama dengan 16 pixel. Jadi misalnya 2 rem maka 32 pixel. Untuk heading 1 dan sampai heading 6, Bootstrap 5 menata judul HTML heading 1 hingga heading 6 dengan bobot font yang lebih tebal dan ukuran font yang responsif. Coba. Bootstrap heading. Untuk menampilkan judul digunakan agar lebih menonjol daripada judul biasanya. Ukuran font lebih besar dan bobot font lebih ringan, dan ada 6 kelas yang dapat dipilih, yaitu .display -1 hingga .display -6. Jadi di sini untuk mengatur ukuran dan ketebalan font menggunakan .display 1 hingga display 6. Ini untuk contoh-contohnya. Dari display 1 itu fontnya tebal dan besar sekali, hingga display 6 ketebalannya semakin kecil dan ukurannya juga semakin kecil. Untuk tag kecil di Bootstrap 5 dalam HTML atau tag small dan dot small kelasnya digunakan untuk membuat teks sekunder yang lebih kecil di setiap judul. Jika ingin membuat teks yang lebih kecil, maka kita menggunakan tag small atau dot small. Untuk tanda, berarti sini Bootstrap 5 akan memberikan gaya tag mark atau dengan dot mark, warna latar belakang kuning dan beberapa padding. Ini mark. Atau coba kita gunakan sini titik. Apakah sini tetap menggunakan bentuknya? Kok malah ke teks kuningnya? HBBR. Bootstrap 5 akan memberikan gaya pada elemen HTML dengan tag HBBR dengan garis putus-putus di bagian bawah dan kursor dengan tanda tanya saat diarahkan ke elemen tersebut. Contohnya seperti ini. HBBR dengan garis putus-putus pada bagian wo, kata-kata wo. Lalu ada block quote, tambahkan block quote kelas tersebut atau tag block quote untuk saat mengutip blok konten dari sumber lain dan saat menyebutkan nama sumber, seperti dari situs web WWF gunakan blok.
Untuk kita memberikan tanda kutip pada dalam web saat kita menggunakan nama sumber dari sebuah isi dari web kita, maka kita harus untuk mencantumkan seperti tanda kutip kita menggunakan dot block quote untuk DL tag DL. Bootstrap 5 akan memberikan gaya pada elemen HTML dengan tag DL dengan cara berikut. DL maksudnya list kah? Untuk tag kode, Bootstrap 5 akan memberikan gaya pada elemen HTML tag kode dengan cara berikut. KBD, Bootstrap 5 akan memberikan gaya pada elemen HTML tag KBD dengan cara berikut. KBD, background di belakang. Untuk pre, spasi dengan tag pre dan banyak lainnya di sini untuk yang kelas tipografinya. Untuk warna pada Bootstrap 5 itu warna teks, Bootstrap 5 memiliki beberapa kelas kontekstual yang dapat digunakan untuk memberikan makna melalui warna. Kelas untuk warna teks adalah .text mode, .text primary, .text success, .text info, text body, warna isi default seringkali hitam, dan text height. Kok dia bisa berwarna tanpa harus ada deklarasikan di sini? Kita juga dapat menambahkan opasitas 50% untuk teks hitam atau putih dengan kelas .text black 50 atau text white 50. Di sini contohnya untuk yang opasitas bacaan yang hitam, opasitasnya akan menjadi 50%. Ini contohnya. Untuk warna latar belakang dideklarasikan dengan .background primary. Jadi lebih disingkat, misalnya di HTML dengan diketik background, jika di Bootstrap itu cukup dengan BG saja. Kelas-kelas di atas tidak berfungsi dengan baik untuk teks, atau setidaknya Anda harus menentukan kelas yang tepat untuk mendapatkan warna teks yang sesuai untuk setiap latar belakang. Namun Anda dapat menggunakan kelas-kelas tersebut dan Bootstrap akan secara otomatis menangani warna teks yang sesuai untuk setiap warna latar belakang. Text background color. Kok dia bisa berwarna ya? Oke, selanjutnya untuk warna latar belakang Bootstrap. Warna latar belakang yang tadi untuk background sudah kita scroll juga. Lalu ada tabel Bootstrap 5. Untuk tabel Bootstrap 5 dasar memiliki padding tipis dan pembatas horizontal. Kelas ini ditandai dengan tag tabel menambahkan gaya dasar pada tabel. Kita lihat bagaimana jika menggunakan tag tabel. Class table. Oh, di sini .table class MSSN. Berarti warna juga begitu dong. Colors. Baris bergaris. Kelas tersebut ditandai dengan .table strip, menambahkan garis-garis zebra pada sebuah meja.
Untuk meja berbingkai kelas ini table border table. Untuk border table itu ditandai dengan tag table border, menambahkan garis tepi di semua sisi tabel dan sel. Untuk menambahkan garis tepi pada setiap tabel dan setiap sel-sel di sini itu dengan menggunakan dot table border. Untuk selanjutnya ada baris saat kursor diarahkan menggunakan dengan dot table hover, menambahkan efek hover atau warna latar belakang abu-abu pada baris tabel. Untuk yang tabel hitam atau tabel black dark, kelas tersebut ditandai dengan dot table dark, menambahkan latar belakang hitam pada tabel. Untuk meja bergaris table dark stripe table, menggunakan gabungkan antara dot table dark dan dot table strip. Jadi antara yang table dark sini dan table yang strip digabungkan untuk membuat menjadi meja yang hitam dan berstrip. Tabel yang hitam dan berstrip. Untuk tabel yang dark yang dapat diayunkan, maksudnya diayunkan kelas ini dot table hover menambahkan efek hover warna latar belakang abu-abu pada garis tabel. Tabel tanpa batas, kelas ini menggunakan dot table borderless, menghapus garis pada batas dari tabel. Kelas kontekstual dapat digunakan untuk mewarnai seluruh tabel. Bisa diwarnai juga tabel-tabelnya. Untuk tabel head color, kamu bisa menggunakan kelas kontekstual apapun untuk hanya menggunakan latar belakang berakhir di table small, tabel yang kecil dengan menggunakan dot table sm, tabel yang responsif, menambahkan bilah gulir ke tabel bila diperlukan bilahnya. Untuk table responsive class, untuk bentuk gambar pada Bootstrap 5 sudut membulat menggunakan dengan tag rounded. Untuk sudut lingkaran untuk gambar yang lingkaran menggunakan dot rounded circle. Untuk yang gambar mini menggunakan dot image thumbnail. Ini untuk yang sudut membulat rounded, yang ini rounded circle, dan ini rounded dot image thumbnail, jadi gambarnya akan kecil. Untuk menyelaraskan gambar, geser gambar ke kiri dan ke kanan dengan dot float start kelas atau ke kanan dengan float end. Untuk gambar yang berada di tengah itu dengan menggunakan dot max auto margin auto dan dot the block display block gambar. Jadi gambar tidak bisa bergerak ke kiri ke kanan, namun hanya bisa berpusat di tengah saja. Untuk gambar yang responsif, kita gambar hadir dalam berbagai ukuran. Begitu pula layar, gambar responsif secara otomatis menyesuaikan diri agar sesuai dengan ukuran layar. Buat gambar responsif dengan menambahkan dot image fluid kelas ke tag image. Tag gambar kemudian akan menyesuaikan ukurannya dengan elemen induk kelas tersebut, yaitu dengan dot image fluid berlaku max strip width 100% untuk hack auto gambar. Ini gambarnya responsif jika kita gulir atau kita scroll ke bawah. Untuk layar Jumbotron Bootstrap 5, Jumbotron diperkenalkan di Bootstrap 3 sebagai kotak besar berlapis untuk menarik perhatian ekstra pada konten atau informasi khusus tertentu.
Jumbotron tidak lagi didukung Bootstrap 5, namun Anda dapat menggunakan tag div elemen dan menambahkan kelas pembantu khusus bersama dengan kelas warna untuk mencapai efek yang sama. Dengan menggunakan tag div kelas mt strip 4 paddingnya 5, backgroundnya primary, text white rounded dengan sudutnya sudut lingkaran. Untuk peringatan pada Bootstrap 5, Bootstrap 5 menyediakan cara mudah untuk membuat pesan peringatan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika berhasil, kotaknya warna hijau, untuk biru info. Peringatan dibuat dengan tag .alert. Kelas tersebut diikuti oleh salah satu kelas kontekstual, yaitu alert sukses, alert info, alert warning, alert danger bahaya, lalu ada alert primary, alert secondary, alert light, dan alert dark. Contohnya alert warning, alert info, maka alert. Untuk tautan alert tautan itu dengan menggunakan .alert link. Kalau alert penutupan itu dengan untuk menutup pesan peringatan menggunakan dengan .alert dismissible. Kemudian tambahkan kelas btn close dan database dismiss alert ke elemen tautan atau tombol satu klik ini. Untuk alert animasi digunakan kelas yaitu .fade atau .show menambahkan efek memudar saat menutup pesan peringatan. Oke, mungkin sekian dari saya tentang belajar sederhana Bootstrap. Mungkin ada banyak lagi, namun jika dibahas semuanya dalam video ini maka akan panjang. Mungkin kedepannya saya akan belajar secara mandiri tanpa direkam agar durasi tidak menjadi lebih panjang untuk semuanya saya belajar di sini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.